Halo guys, jumpa lagi kita di vlog Berani Berinvestasi bersama CGS Sekuritas Indonesia. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian yang sedang melihat vlog kali ini dalam keadaan sehat-sehat ya. Dan tentunya, kalau kalian perhatikan di belakang saya, background-nya agak berbeda nih guys. Ya, tepat sekali karena kali ini saya sedang berada di kantor. Nah, demi mematuhi protokol kesehatan, saya juga harus memakai masker di vlog kali ini. Dan tentunya buat kalian semua yang sedang melihat vlog kali ini juga sama ya. Tetap patuhi protokol kesehatan karena kita masih ada pandemi dan demi menjaga COVID-19 tidak kembali meningkat ke depannya. Oke guys, di vlog kali ini kita akan ngebahas tentang apa sih? Temanya sangat menarik sekali nih guys. Karena kita akan membahas mengenai manfaat menjadi perusahaan publik. Nah, seperti apa saja sih manfaatnya? Makanya, stay tune terus di vlog kali ini ya. Oke guys, kita lanjutin ya vlognya. Nah, ini menarik banget nih guys. Tema kali ini yang berhubungan dengan menjadi perusahaan go public. Manfaatnya apa aja sih? Seperti kalian ketahui, penambahan jumlah retail investor di pasar modal kita dalam beberapa tahun terakhir ini luar biasa pesat sekali. Dan itu tidak terlepas juga dari penambahan perusahaan yang menjadi go public atau perusahaan publik. Nah, sampai dengan saat ini tercatat ya, sampai dengan hari kemarin ya, di tanggal sekitar 25 Oktober 2021, 26 Oktober, itu tercatat ada sekitar 754 perusahaan yang listing di kita. Nah, sementara untuk tahun 2021, Bursa Efek Indonesia menargetkan sekitar 54 perusahaan yang akan IPO. Dan sampai dengan September 2021, sudah ada sekitar 21 perusahaan ya, kalau nggak salah, yang sudah tercatat IPO. Itu sekitar 51% dari target yang dicanangkan dari Bursa Efek Indonesia di awal tahun 2021. Jadi kalau misalnya kita lihat perkembangannya dari tahun ke tahun ini sangat luar biasa sekali. Tentunya, apa dampaknya? Kalau kita lihat, penambahan jumlah perusahaan pasti akan diikuti oleh penambahan nilai kapitalisasi pasar kita di Bursa Efek Indonesia. Nah, dengan kata lain, kita akan ada potensi nilai kapitalisasi pasarnya ada di atas 10.000 triliun dalam beberapa tahun mendatang. Kita harapkan seperti itu. Tapi, yang patut kita ketahui, apa sih sebenarnya manfaat menjadi perusahaan publik itu sendiri? Nah, pertama nih, perusahaan publik itu bisa mendapatkan manfaat untuk pendanaan dia dalam jangka panjang. Maksudnya adalah misalnya gini, kalau kalian memiliki perusahaan, tentu kalian biasanya menjaminkan aset kalian ya ke bank untuk bisa mendapatkan hutang. Nah, hutang itu dijadikan modal ya untuk bisnis kalian ke depan. Nah, kalau menjadi perusahaan publik, perusahaan akan menjual sahamnya nih ke investor. Dari menjual saham ke investor, maka dia akan mendapatkan modal. Nah, modal inilah yang bisa digunakan oleh perusahaan dalam melakukan pendanaan dalam jangka panjang. Karena kita nggak tahu, perusahaan yang di awal-awal dia sedang growth, pasti butuh modal yang sangat besar. Dan dia memiliki aktivitas atau target yang sangat luar biasa tingginya. Entah dia akan melakukan aktivitas bisnis secara anorganik, akuisisi dan merger, itu tentu membutuhkan modal yang sangat besar sekali. Dan ini salah satu fleksibilitas yang bisa dilakukan oleh perusahaan ketika dia sudah menjadi perusahaan publik. Nah, kedepannya dia bisa melakukan right issue atau penerbitan saham baru ketika dia sudah resmi melantai di bursa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk meningkatkan citra perusahaan itu sendiri. Nah, seperti kita ketahui nih, dengan semakin pesatnya era digitalisasi, kemudian juga perkembangan investor retail, maka perusahaan yang sudah go public pasti akan disorot. Mereka akan melakukan namanya public expose, pemberitaan-pemberitaan yang berhubungan dengan bisnis mereka. Dengan kata lain, masyarakat atau investor akan mendapatkan berbagai macam berita-berita dan pengetahuan yang berkaitan dengan bisnis perusahaan tersebut. Dan dengan kata lain juga, mereka bisa melakukan marketing campaign secara nggak langsung. Padahal secara langsung juga ke dalam bisnis mereka itu sendiri. Mereka akan bisa memperkenalkan bisnis mereka baru apa aja, produk baru-baru mereka apa saja,
dan target mereka ke depannya apa saja, agar semua orang tahu. Nah, ketika mereka sudah melakukan ini, secara langsung citra mereka akan meningkat, akan positif. Kalau mereka melakukan berita-berita yang positif tentunya. Dan semua komponen di dalam perusahaan tersebut tentunya akan bekerja lebih keras lagi untuk bisa mempertahankan citra-citra positif yang bisa saja mereka akan dapatkan dari investor. Dan dengan kata lain, maka secara nggak langsung nilai penjualan dari perusahaan tersebut akan meningkat. Kemudian apa lagi sih manfaatnya? Ya tentunya adalah meningkatkan nilai perusahaan. Nah, nilai perusahaan ini juga bisa kita ukur dari sisi fair value atau intrinsic value-nya ya, secara fundamental. Karena berhubungan dengan harga saham. Ketika sudah menjadi sebuah perusahaan yang listing di bursa, mereka akan melaporkan kinerja mereka per kuartal. Dari situ investor akan bisa menilai kira-kira bagaimana sih bisnis mereka yang sudah mereka jalankan sejauh ini, apakah growing atau tidak. Nah, kalau memang kinerjanya cukup positif, bagus, tentunya ini akan berdampak positif terhadap kenaikan dari harga sahamnya. Harga saham perusahaan akan meningkat, dan tentunya ini akan bisa mengakibatkan positif terhadap pemegang saham. Mereka akan bisa meningkatkan nilai investasi mereka dari kenaikan harga saham. Secara teori mereka akan mendapatkan capital gain atau return dari investasi yang mereka lakukan terhadap investasi di saham tersebut atau di perusahaan tersebut. Dan tentunya ini juga akan bisa menjaga peluang bagi perusahaan untuk selalu memberikan dividen kepada pemegang sahamnya dari tahun ke tahun. Jadi dampaknya sangat besar sekali. Nah, manfaat berikutnya yang tidak kalah penting adalah mereka akan bisa mendapatkan insentif pajak dari pemerintah sebesar 5%. Nah, ada beberapa syarat. Tapi salah satu syaratnya adalah mereka tercatat harus bisa memberikan 40% saham yang tercatat atau yang terdaftar di bursa dari IPO tersebut. Maka mereka akan mendapatkan insentif pajak 5%. Nah, itu tadi manfaat-manfaat yang tentu sangat penting kita ketahui. Nah, buat teman-teman semua yang sedang menyaksikan vlog kali ini, tentu kalian juga mulai bisa berpikir dan menganalisa apakah kalian saat ini sedang menjalankan bisnis dan memiliki perusahaan, masih berpikir 1, 2 kali, 3 kali untuk bisa menjadi sebuah perusahaan IPO. Mudah-mudahan dengan vlog kali ini kalian bisa tergugah dan mulai bisa membuka peluang IPO ya ke depannya ya, agar demi kemajuan ekonomi Indonesia secara luas. Dan tentunya kemudahan dari IPO ini bisa kalian akses di website dari IDX ya, di www.idx.co.id. Nah, itu semuanya ada berbagai macam prosedur dan kemudahan untuk melakukan IPO di situ. Dan terakhir yang tidak kalah penting adalah kita mau ngingetin nih buat teman-teman semua bahwa kita masih memiliki program-program yang menarik dan terus memiliki program-program yang menarik. Salah satunya adalah kita memiliki edukasi, yaitu pasti online seminggu 2 kali di hari Senin dan juga di hari Jumat, di mana kita akan membahas mengenai analisa fundamental dan teknikal, dan juga bagaimana kita melihat berita-berita yang penting secara sektoral dari sisi tematiknya. Dan tentunya bagi kalian semua yang investor fundamental, ini sangat penting sekali untuk menambah edukasi, up to date, dan wawasan kalian agar bermanfaat buat investasi kalian ke depannya. Jadi sangat sayang untuk dilewatkan program-program edukasi yang dilakukan dan yang kita miliki di CGS CMB Sekuritas Indonesia. Oke teman-teman semua, itu saja vlog kali ini. Mudah-mudahan vlog kali ini bermanfaat buat kita semua. Dan saya harapkan teman-teman yang menyaksikan vlog kali ini juga terus dalam keadaan sehat ya. Dan terus berinvestasi. Dan supaya investasinya lebih berhasil ke depannya. Semoga ya. Oke teman-teman semua, jangan lupa untuk klik komen, like, dan subscribe channel YouTube dari CGS CMB Sekuritas Indonesia. Dan kita ketemu lagi di vlog berikutnya. See ya, bye-bye.